Salam dan selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita renungkan firman Tuhan dari surat Yudas. Nah, kita harus tahu bahwa Yudas di sini bukan adalah Yudas yang pengkhianat atau Yudas Iskariot, bukan. Tetapi Yudas di sini adalah Yudas yang adalah saudara Yesus. Dari ayat yang pertama dikatakan bahwa dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Jadi Yudas di sini adalah Yudas yang adalah saudara Yesus, bukan yang pengkhianat. Dari ayat 3 sampai ayatnya yang ke-19, penulis surat Yudas atau narator kitab surat Yudas berbicara mengenai ajaran-ajaran sesat di tengah-tengah orang-orang kudus atau orang-orang percaya. Jadi ada orang-orang tertentu yang datang kepada orang-orang kudus atau orang-orang percaya dan mengaku bahwa mereka berasal dari gereja di Yerusalem yang dipimpin oleh Yakobus dan mengatasnamakan nama Allah. Sementara mereka punya misi terselubung dengan maksud untuk mengajarkan ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu yang tidak berasal dari Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu sebagai orang Kristen, kita harus tahu di dalam tubuh kekristenan sendiri seringkali muncul ajaran-ajaran yang tidak sehat, muncul ajaran-ajaran yang menyimpang. Mereka menganomalisasi kebenaran firman Tuhan dan mengajarkan ajaran yang lain. Karena itu di ayatnya yang ke-20 dikatakan begini, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi lewat ayat ini kita semua diingatkan untuk membangunkan diri kita di atas iman kita yang didasarkan pada iman yang paling suci, dan kita harus berdoa di dalam Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita harus mempelajarinya dengan baik, supaya saya dan Bapak Ibu tidak mudah diombang-ambingkan dengan berbagai-bagai ajaran sesat, ajaran-ajaran yang menyimpang, ajaran-ajaran yang palsu. Dan untuk mempertahankan iman kita yang sejati, untuk mempertahankan kerohanian kita yang baik, maka kita harus benar-benar belajar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan. Itulah sebabnya di ayatnya yang ke-21 dikatakan begini, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Di samping itu, kita sebagai orang Kristen yang sejati, kita dituntun oleh Tuhan, dinasehati oleh Tuhan supaya kita juga selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Jadi sebagai orang Kristen kita dinasehati supaya kita sungguh-sungguh menjaga hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan menunjukkan cara hidup yang baik kepada mereka yang menolak Tuhan, menunjukkan cara hidup yang baik kepada mereka yang mengajarkan ajaran-ajaran yang palsu, sehingga jikalau Tuhan berkenan mereka diselamatkan di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya bagian penutup dari surat Yudas ini dikatakan, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong kita untuk kita boleh mengerti kehendak Tuhan
kita tetap teguh di dalam iman kita, menjaga hidup kita di dalam kebenaran Kristus, sehingga kita tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran yang palsu yang tidak berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan ini, kiranya Tuhan menolong kita, dan doa saya Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat pagi dan salam.